Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk tholaqul ilmi, belajar bersama. Semoga pelajaran hari ini nanti bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan semoga kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Sebelum pelajaran dimulai, saya minta ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Aryo, silakan disiapkan. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk ketua kelas karena sudah menyiapkan kelasnya. Yang selanjutnya saya akan cek dulu ya persiapan kalian. Coba Faris, bajunya dirapikan dulu Faris ya. Bajunya kurang rapi nih. Sebelah sini coba persiapan bukunya sudah disiapkan, buku, pensil, ya, buku paket juga disiapkan. Sudah semuanya? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, bisa dilihat di depan anak-anak semua ya. Tujuan belajar hari ini yang pertama, tadi dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah, hukum zakat fitrah, serta golongan penerima zakat fitrah dengan benar. Jadi setelah ini nanti kita belajar apa itu zakat fitrah, terus hukumnya apa, apakah wajib, ataukah sunnah, ataukah haram, ataukah mubah, dan lain sebagainya. Terus serta golongan penerima zakat, siapa yang menerima zakat? Apakah fakir miskin saja, ataukah yang lainnya juga ada? Kita akan belajar. Yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap peduli terhadap sesama dengan mengimplementasikan nilai-nilai zakat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah belajar ini, kamu diharapkan bisa menerapkan nilai-nilai zakat, yaitu saling berbagi, tolong menolong, entah dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, atau dalam bentuk yang lainnya. Terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan percaya diri. Nanti kalian akan diskusi, kelompoknya maju membaca hasil diskusi. Mungkin ada yang belum paham tentang ini? Sudah paham? Nah, ini adalah cakupan materi yang akan kita pelajari. 1. Pengertian zakat fitrah. 2. Hukum zakat fitrah. Dan ketiga, penerima zakat fitrah. Dulu ya, coba kita ingat-ingat ya, pelajaran yang lalu sekali kita pernah belajar tentang akhlak terpuji, atau disebut akhlak baik atau akhlak mahmudah. Contohnya akhlak mahmudah apa coba? Akhlak yang baik ya, fasa, menolong orang kesusahan. Ada lagi apa contohnya? Akhlak yang baik kan banyak.
bagi alia, betul. Nah, hari ini kita juga akan belajar itu, tapi lebih spesifik lagi kita belajar berbagi dengan cara zakat, yaitu zakat fitrah. Coba saya mau tanya dulu, siapa yang pernah zakat fitrah? Angkat tangan. Ya, bagus sekali, Fasya. Kapan kamu zakat fitrah, Fasya? Ya, ketika Idul Fitri atau menjelang hari raya Idul Fitri. Siapa yang tahu zakat itu termasuk perbuatan baik atau buruk? Angkat tangan, siapa yang tahu? Ya, Faris. Baik, karena zakat itu bisa berbagi, menolong orang lain, maka itu termasuk perbuatan baik. Bagus sekali. Ini ada video, nanti kamu lihat, kamu saksikan, diperhatikan, nanti bisa memotivasi kita untuk mempraktekkan zakat fitrah. Adalah kebahagiaan hidup karena Cek, videonya sudah siap ya. Ini adalah video tentang manfaat zakat fitrah. Kamu silahkan amati, semoga bisa memotivasi untuk terus belajar tentang zakat dan mempraktekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas inilah beberapa keutamaan membayar zakat. Salah satu keutamaan zakat yang dirasakan oleh setiap muslim adalah kebahagiaan hidup karena keberkahan dari harta yang didapatnya. Islam mengajarkan berbagai macam cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan berzakat agar kita senantiasa mendapat rahmat dan berkahnya untuk hidup di dunia hingga akhirat kelak. Salah satu caranya adalah mengamalkan zakat sebagai salah satu kewajiban seorang muslim. Karena zakat termasuk ke dalam rukun Islam, maka siapapun yang tidak melaksanakan zakat, maka ia pun dapat dikatakan tidak menjalankan hidup sebagai seorang muslim. Keutamaan zakat muslim. Zakat secara istilah adalah sebagian harta yang dikeluarkan apabila telah mencapai batas atau nisab yang sesuai dengan aturan agama Islam selama satu periode atau haul dan diberikan kepada 8 golongan penerimanya. Lalu, secara bahasa, zakat diambil dari bahasa Arab yang memiliki makna atau haroh, berarti suci, yang tidak hanya bersih dari luar, tetapi juga suci dan halal dari dalam. Dari pengertian tersebut saja sudah dapat diambil satu keutamaan, bahwa zakat membersihkan harta yang kita miliki. Tidak ada satupun perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah menjanjikan imbalan dan keutamaan bagi orang yang melaksanakannya. Termasuk diantaranya adalah zakat. Keutamaan dan imbalan bagi orang yang melaksanakan zakat banyak disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bentengilah harta kalian dengan zakat." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan beliau juga bersabda, "Barang siapa membayar zakat hartanya, maka kejelekannya akan hilang dari dirinya." Hadis riwayat Al-Haytsami. Termasuk dari keutamaan zakat adalah sebagai berikut. 1. Masuk ke dalam surga sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin
Mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 162. Yang dimaksud dengan pahala besar dalam ayat ini adalah jaminan surga bagi orang-orang yang patuh membayar zakat, sebagaimana yang dijanjikan kepada Bani Israel. Kedua, diampuni kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka seorang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 12. Dengan ayat ini Allah Ta'ala, sebagaimana ayat sebelumnya. Ketiga, mendapatkan petunjuk dan hidayah dalam segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya yang makmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Qur'an besar mendapatkan petunjuk halayak terbaik dari zakat yang dilaksanakan dan dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laki-laki yang tidak dilalaikan Allah perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambahkan karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Yang kelima, harta yang dimiliki menjadi berkah, berkembang semakin baik dan banyak. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah zakat tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa zakat seseorang tidak akan mengurangi hartanya sedikit pun. Artinya, meskipun harta seseorang berkurang zakat, namun setelah dizakati, hartanya akan menjadi penuh barokah dan bertambah banyak, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Syarah An-Nawawi Alam. Setelah melihat video tersebut, apa manfaat zakat yang kamu tahu? Coba kelompok sini. Masuk surga bagus sekali citra. Apalagi siapa yang tahu? Apa? Dapat pahala bagus. Apalagi hartanya kira-kira menjadi apa? Hartanya menjadi berkah alia. Ya, bagus sekali. Itulah manfaat-manfaat dari zakat yang kita keluarkan. Nah, semoga kamu nanti bisa lebih semangat dalam belajar zakat, lebih semangat dalam mengeluarkan zakat. Kita breaking dulu.
ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa berkali-kali. Tepuk tangan semuanya. Ya luar biasa sekali kelas ini. Perhatikan anak-anak. Sekarang kita akan mulai ke bagian inti pembelajaran, yaitu kita akan belajar tentang zakat, tapi dengan cara melihat permasalahan di masyarakat terlebih dahulu. Masalahnya apa? Coba kamu bisa lihat di depan. Coba saya mau tanya, siapa yang ketika zakat diberikan kepada guru ngajinya? Angkat tangan. Oke, semuanya hampir kepada guru ngaji. Coba siapa yang ketika zakat fitrah kalian mencari orang yang miskin, mencari orang yang fakir, terus kalian beri? Ada? Tidak ada. Oh, ada satu. Bagus. Siapa yang ketika zakat mencari orang yang hutangnya banyak? Saya mau cari tetangga saya yang hutangnya banyak, terus saya beri zakat. Ada? Tidak ada. Siapa yang ketika mau zakat mencari, saya mau cari orang mu'alaf yang mau masuk, yang baru masuk Islam. Mungkin misalnya Leonardo Kristen, dia masuk Islam, terus kamu mau zakat kepada dia. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Kebanyakan ya, di desa kita ini kalau zakat, dia zakat pada guru ngaji. Nah itu masalah. Terus orang yang lain bagaimana? Fakir, miskin, rikop, mu'alaf, fisabilillah dan lain sebagainya bagaimana? Berarti mereka tidak menerima zakat. Sudah paham? Sekarang tugas kamu adalah mencari penyebab kenapa orang-orang di sekitar kita hanya memberikan zakat pada guru ngaji, sementara untuk yang lainnya tidak diberikan zakat. Saya akan memberikan lembar kerja kelompok. Silahkan nanti kamu mendiskusikan penyebabnya apa. Kita bagikan dulu lembar kerjanya. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya apa. Boleh kelompok apel, boleh kelompok anggur, boleh kelompok nama hewan, mungkin harimau, gajah, dan lain sebagainya. Yang pertama yang harus kamu cari adalah, lihat paling bawah, yang harus kamu cari adalah pengertian zakat fitrah. Dicari hukum zakat fitrah, penerima zakat fitrah. 3 itu dicari dulu.
Ini bisa sampai nomor berapa? Nomor 3 ya, terus lanjutkan. Kelompok ini bisa cari bedanya sampai nomor berapa? Nomor 3. Yuk kurang sedikit lagi. Kelompok sini. Kelompok sini bisa sampai nomor 3. Ya bagus. Kelompok sini bisa nomor berapa? Sampai nomor 3. Ya bagus. Betul. Ini mau selesai terus. Coba apakah ada yang kesusahan mencari lewat HP, internet? Ya, masa? Hukum zakat fitrah. Tulis singkat saja, jangan kan lo kan itu sampai titik sampai beres sedikit saja. Ya, kelompok sini penyebab Jupiter. Kamu tulis di situ toh. Kamu mau jawab yang ini kan? Kita tulis penyebab orang nya membayar zakat pada komunikasi nanti keluar sampai hari ini kita banyak orang membayar zakat pada komunikasi. Peran penting dalam kurangnya informasi. Sidik-sidik biasanya pengaruh budaya. Kamu budaya tulis ini saja. Ya kenapa ini? Ya tulis toh. Tulis banyak ya orang yang membaca zakat.
Perhatiannya sebentar anak-anak ya. Sekarang saatnya presentasi, yaitu kalian menyajikan hasil diskusi. Setelah tadi ada masalah, kalian diskusikan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Ya. Ini yang pertama maju adalah kelompok 1. Harap nanti didengarkan dengan baik. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanya. Kelompok 1, saya belum paham tentang zakat fitrah, coba diterangkan lagi. Boleh. Kelompok 1, saya belum paham hukum zakat fitrah apa? Tanyakan, Bu. Boleh. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin melaporkan hasil laporan singkat hasil diskusi prestasi anak SD tema zakat fitrah. 1. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. 2. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu, baik anak-anak mampu orang dewasa. Penerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah adalah orang yang membutuhkan seperti fakir, miskin, anak yatim, dan mereka yang tidak mampu. 3. Penerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah adalah orang-orang yang membutuhkan seperti fakir, miskin, anak yatim, dan mereka yang tidak mampu. Penyebab orang hanya memberikan zakat fitrah ke guru ngaji. Seringkali kita mendengar 1. Rasa terima kasih kepada guru ngaji. 2. Kurangnya pemahaman tentang penerima zakat yang tepat. 3. Kepercayaan terhadap guru ngaji. 4. Tradisi atau kebiasaan. 5. Keterbatasan pengetahuan tentang lembaga zakat. 5. Solusi masalah zakat fitrah yang hanya diberikan kepada guru ngaji. 1. Pendidikan dan penyuluhan tentang penerima zakat tepat. 2. Solusi melalui lembaga zakat. 3. Mengedukasi masyarakat tentang kewajiban zakat fitrah. 4. Mengubah tradisi yang kurang tepat. 5. Menjalin kerja sama dengan pihak terkait. 6. Kesimpulan, zakat fitrah adalah kewajiban yang penting bagi umat Islam, terutama untuk membantu mereka yang membutuhkan pada hari raya Idul Fitri. Cek. Alhamdulillah kelompok 1 sudah selesai menjelaskan hasil diskusinya seperti tadi. Bagaimana? Apakah ada kelompok lain yang mau bertanya? Ya, Aryo, coba kamu mau tanya apa? Apa hukum zakat fitrah? Saya kurang jelas. Yuk, Fitra mau tanya apa? Kenapa orang-orang banyak memberi zakat fitrah kepada guru ngaji? Ya, terus. Nah, itu 2 pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 2. 1, tadi Aryo bertanya kurang jelas tentang hukum zakat fitrah. Yang kedua, kelompok 2 ini coba jelaskan lagi kenapa ke orang-orang memberikan zakat hanya pada guru ngaji. Silakan, siapa yang menjawab? Rasa, yuk silakan. Hukum zakat fitrah adalah wajib. Penyebab orang hanya memberikan zakat fitrah ke guru ngaji. 1. Rasa terima kasih kepada guru ngaji. 2. Kurangnya pemahaman tentang penerima zakat yang tepat. 3. Kepercayaan terhadap guru ngaji. 4. Tradisi atau kebiasaan. 5. Keterbatasan pengetahuan tentang lembaga zakat. Ya, bagaimana Aryo? Sudah jelas?
Sudah. Citra sudah jelas? Ya, luar biasa. Diskusi kelompok alhamdulillah sudah sangat baik. Hanya saja untuk kelompok 1, kira-kira apa yang masih kurang dari kelompok 1 kamu perhatikan? Ada yang mau? Kelompok 1 kurangnya apa? Kurang apa? Cara membacanya terlalu cepat. Ya, kelompok 1 ya. Cara membacanya lain kali jangan terlalu cepat. Apalagi nah, kalau dari Pak Zid sudah bagus semuanya, ya hanya saja kurang menguasai diri. Masih ketika maju masih grogi. Suaranya hilang, bingung. Mau berbicara apa bingung. Nah, itu nanti bisa dilatih lagi agar supaya ketika maju tidak grogi, tidak bingung, tidak salah tingkah. Caranya bagaimana? Banyak-banyak maju ke depan. Orang kalau banyak maju ke depan, berbicara di depan umum nanti pasti bisa. Jangan takut. Kelompok 1 sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan kelompok 1 bisa kembali ke tempatnya. Alhamdulillah presentasi sudah selesai. Tanggapan dari kelompok lain juga sudah. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas individu. Nanti ada 5 soal yang akan kalian kerjakan. Kerjakan dengan baik, selesai nanti dikumpulkan. Apa itu zakat fitrah? Siapa yang bisa menjawab? Apa itu zakat fitrah? Fasa? Ya. Zakat fitrah adalah zakat wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Ya, bagus. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Siapa saja tadi? Ya, fakir, miskin, amil, mu'alaf, gorib, fisabilillah, ibnu sabil. Bagus sekali ini. Direnungkan apa yang sudah dipelajari hari ini, tuliskan pada lembar kerja. Setiap anak 1 tuliskan apa yang telah kalian pelajari. Misalnya, saya belajar zakat fitrah, tulis. Saya belajar hukum zakat fitrah, tulis di situ. Apa yang kamu pelajari tadi hari ini? Singkat saja, misalnya belajar zakat fitrah, belajar amil, gurim, belajar kenapa guru ngaji ya tadi. Tulis sedikit saja, 3 atau ya, terus. Cek, sudah? Sudah? Tidak usah banyak.
Ya, kelompok sini. Sudah menulis refleksi? Sudah. Selanjutnya saya akan memberikan umpan balik terhadap presentasi kalian. Ya. Untuk kelompok 1 tadi ya, sudah bagus. Hanya saja kelemahannya ketika membaca masih banyak yang grogi, masih banyak yang terbata-bata. Nah, silahkan itu diperbaiki, belajar lagi maju ke depan, belajar lagi berbicara di depan umum agar lebih baik lagi. Nah, untuk kelompok 2 ya, tadi saya perhatikan ketika menjawab pertanyaan dari temannya masih kurang lengkap ya, jawabannya hanya sedikit-sedikit, harusnya bisa menjawab lebih panjang lagi, lebih lengkap lagi. Nah, untuk kelompok 4 ya, kelompok 3 dulu. Untuk kelompok 3 juga sudah baik, menjawab sudah bisa, sama dengan kelompok 1 masih banyak yang grogi ketika maju. Begitu juga kelompok 4 permasalahannya sama, tulisannya sudah bagus, tapi ketika maju masih grogi, suaranya terbata-bata. Nah, untuk keseluruhannya sudah bagus, hanya saja ketika kalian berdiskusi tadi kalian belum bisa membagi kerja. Semuanya kan hanya bertumpu kepada satu orang. Kelompok sini yang santri cuma Pasha misalnya. Kelompok sana yang cari cuma Aryo misalnya. Yang lain kurang bisa berkontribusi. Bagusnya bagaimana Pak? Agar semuanya ikut mencari, dibagi. Oh, Pasha itu mencari pengertian zakat. Oh, Faris itu mencari hukum zakat. Oh, Denis itu mencari penerima zakat. Nah, besok bisa seperti itu. Untuk tugas ya, nanti kalian di rumah, setiap orang di rumah mencatat lagi laporannya yang bagus. Tadi kan kamu membuat laporan seperti ini ya, sudah membuat laporan, di rumah diketik lagi yang bagus, yang runtut, di print, minggu depan dikumpulkan. Untuk pertemuan yang akan datang, untuk kita membahas tentang zakat mal ya. Sekarang ini kita membahas zakat fitrah, minggu depan kita membahas zakat mal. Itu yang akan kita bahas. Saya ulangi, minggu ini kita membahas zakat fitrah, minggu depan kita membahas zakat mal. Nah, itu yang akan kita bahas untuk pertemuan yang akan datang. Mungkin itu saja dari Pak Guru. Apabila ada kesalahan, kekurangan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk tepuk dulu yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3.